Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktaviana dengan NIM 2040210078 dari kelas C3 KPI. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Komunikasi, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi dalam Organisasi. Berikut adalah materi-materinya. Yang pertama, pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lain dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi juga dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan independen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Ada dua ciri-ciri komunikasi organisasi. Yang pertama, terstruktur, di mana struktur terkait dengan otoritas, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan. Dalam komunikasi organisasi, umumnya terdapat struktur walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan, tetapi tetap ada posisi strukturalnya walaupun bersifat informal, serta bersifat stabil dan terencana. Yang kedua, aturan-aturan atau standar rules yang disepakati bersama oleh individu-individu yang menjadi anggota suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga cenderung bisa terprediksi. Di sini ada 3 tokoh yang berpengaruh dalam teori klasik yang terkait dengan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu Max Weber. Fenomena yang disebut komunikasi jabatan yaitu hubungan dibentuk antar jabatan, bukan antar individu. Bentuk komunikasi ini termasuk komunikasi formal yang bersifat dua arah dengan pola ke atas atau ke bawah, di mana orang-orang yang menduduki jabatan diharuskan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan jabatan mereka. Selain itu, kinerja berdisiplin yang diatur dengan regulasi dan kebijakan dikoordinasikan oleh kewenangan hierarkis dianggap sebagai usaha yang rasional dan merupakan bentuk efisiensi administratif untuk mencapai tujuan administrasi. Tokoh yang kedua yaitu Frederick W. Taylor. Dia mengangkat masalah tentang efisiensi kerja dengan memberikan rekomendasi mengenai struktur dan proses organisasi. Pendekatan Taylor lebih bersifat ilmiah dan teknis karena bentuk pekerjaan organisasi yang spesifik menurut Taylor harus dirancang mulai dari tugasnya sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu Henry Fayol. Fayol memberikan solusi dengan komunikasi lintas saluran, di mana individu dalam organisasi dapat melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan yang mengawasi, tetapi bukan atasan atau bawahan mereka. Mereka tidak memiliki otoritas lini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka. Menurut Fayol, komunikasi lintas saluran merupakan hal yang penting pada situasi tertentu dan bermanfaat dari segi efisiensi waktu. Poin yang selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan di sini ada 2. Yang pertama, pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Yang kedua, mempelajari pendekatan-pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Selain konsep kepemimpinan, ada juga gaya kepemimpinan. Di sini ada 2 asumsi gaya kepemimpinan yang disebut teori X dan teori Y. Yang pertama, teori X. Teori X
Melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang-orang sebagai alat produksi, dimotivasi oleh ketakutan akan hukuman atau kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Yang kedua yaitu teori Y. Teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh berkembang dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Pemimpin bertugas mengatur dan mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Bekerja bersama-sama pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan mendorong pegawai berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam gaya kepemimpinan ada teori-teori untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada White dan Lippitt. White dan Lippitt mengidentifikasikan 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, authoritarian leaders. Pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas, serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Yang kedua, democratic leaders. Pemimpin lebih berorientasi membimbing dibandingkan mengontrol aktivitas kelompok, berbagi kewenangan, dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laissez-faire leaders. Pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Pemimpin menerima konsultasi dari bawahan, tetapi biasanya ia mendelegasikan semua kewenangan pada bawahan. Perumpamaannya bisa dilihat pada tabel di samping. Yang kedua ada teori kisih kepemimpinan Black dan Moulton. Di sini menggambarkan bagaimana perhatian pimpinan pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan. Ada 5 jenis gaya ekstrem dalam teori ini. Yang pertama, gaya pengalah. Ditandai kurangnya perhatian terhadap produksi. Bila terjadi konflik, pemimpin jenis ini tetap netral dan berdiri di luar masalah. Yang kedua, gaya pemimpin pertengahan. Menaruh perhatian yang seimbang pada produksi dan manusia. Apabila ada perbedaan pendapat, pemimpin berusaha untuk jujur, tapi tegas dan mencari pemecahan yang tidak memihak. Pemimpin berusaha mempertahankan keadaan tetap baik. Yang ketiga ada gaya tim. Di sini menaruh perhatian tinggi terhadap tugas dan manusia. Pemimpin sangat menghargai keputusan logis dan kreatif sebagai hasil pengertian dan kesepakatan anggota organisasi. Apabila ada konflik, pemimpin mencoba memeriksa alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Pemimpin mempunyai rasa humor yang tinggi. Pemimpin tim mampu menunjukkan kebutuhan akan saling mempercayai dan menghargai di antara sesama tim, juga menghargai pekerjaan masing-masing. Gaya ekstrem yang selanjutnya yaitu gaya santai. Gaya santai ditandai dengan rendahnya perhatian pada tugas dan perhatian tinggi pada manusia. Pemimpin menghindari terjadinya konflik, tetapi bila tidak bisa dihindari, dia mencoba melunakkan perasaan orang dan menjaga agar mereka tetap bekerja sama. Pemimpin seperti ini lebih banyak bersikap menolong daripada memimpin. Gaya ekstrem yang terakhir yaitu gaya kerja. Gaya kerja ditandai perhatian tinggi terhadap pelaksanaan kerja, tetapi amat kurang memperhatikan manusia. Fokus utamanya di sini adalah melaksanakan pekerjaan secara efisien. Bila timbul konflik, pemimpin cenderung menghentikannya atau memenangkan posisinya dengan cara membela diri, berkeras pada pendirian atau mengulangi konflik dengan sejumlah argumentasi baru, bisa dilihat pada tabel di sebelah keterangan. Selanjutnya ada teori 3D. Teori 3D menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. 4 gaya yang dinilai lebih efektif yang pertama, eksekutif tugas lebih berat, otokrat lunak tugasnya berat, pengembang tugas ringan hubungan kuat, birokrat tugas ringan hubungan lemah. Yang tidak efektif, pencari kompromi tugas berat, otokrat tugas berat hubungan lemah, pembawa misi tugas ringan, penyendiri atau lari dari tugas.
Ada perumpamaan pada tabel di samping keterangan. Teori yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard. Model kepemimpinan ini berbentuk lonceng melalui 4 kuadran kepemimpinan. Untuk membuat penilaian yang cepat, ada 4 gaya kepemimpinan yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, memberitahu, yang kedua, mempromosikan, yang ketiga, berpartisipasi, dan yang selanjutnya adalah mewakilkan. Teori yang selanjutnya yaitu teori 4 sistem yang dikemukakan oleh Likert. Likert menemukan 4 gaya atau manajerial yang berdasarkan pada suatu analisis atas 8 variabel manajerial, yaitu kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pengendalian, dan kinerja. Likert juga membagi gaya manajerial tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penguasa mutlak. Gaya ini berdasarkan asumsi teori X. Yang kedua, penguasa semi mutlak yang bersifat otoritarian tetapi mendorong komunikasi ke atas untuk ikut berpendapat maupun mengemukakan keluhan ke bawah. Interaksi dilakukan melalui jalur resmi. Yang ketiga, penasihat. Gaya ini melibatkan interaksi yang cukup sering pada tingkat pribadi sampai tingkat moderat. Informasi berjalan baik ke atas dan ke bawah. Manajer menaruh kepercayaan yang besar meskipun tidak mutlak. Sistem yang terakhir yaitu pengajak serta. Gaya ini amat sportif. Informasi berjalan ke segala arah dan pengendalian dijalankan di setiap tingkatan. Orang berkomunikasi dengan bebas, terbuka, dan berterus terang hampir tanpa ada rasa takut terhadap hukuman. Gaya ini mirip dengan gaya tim pada Kisi, Black, dan Mouton, sistem komunikasi formal dan informal identik. Teori yang selanjutnya yaitu teori kontinum yang diteliti oleh Tannenbaum dan Seidlitz. Dia meneliti pengambilan keputusan sebagai konsep utama kontinum perilaku kepemimpinan. Kontinum itu ada beberapa yang dapat dijelaskan, yaitu manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. Yang kedua, manajer mengemukakan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang ketiga, manajer membuat keputusan dan menawarkannya. Yang keempat, manajer menentukan beberapa batasan dan meminta bawahannya untuk membuat keputusan. Yang selanjutnya, manajer mengemukakan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. Yang terakhir, manajer mengizinkan bawahan membuat keputusan. Teori yang terakhir yaitu teori kebergantungan yang dikemukakan oleh Fiedler. Menurut teori ini, keefektifan pemimpin bergantung pada hubungan-hubungan dalam gaya kepemimpinannya, juga situasi tertentu yang dihadapinya. Pemimpin ditinjau sebagai bermotivasi tugas atau bermotivasi hubungan. Situasi dalam kepemimpinan yang terpenting adalah relasi pemimpin anggota. Terjadi bila anggota menyukai, mempercayai, dan menghargai pimpinan. Yang kedua, relasi pemimpin anggota. Terjadi bila anggota menyukai, mempercayai, dan menghargai pimpinan. Yang terakhir, kekuasaan jabatan pemimpin. Pemimpin mempunyai kekuasaan yang lebih besar bila ia mampu memberi penghargaan dan mampu pula menjatuhkan hubungan. Dalam teori ini dapat dilihat pada tabel di samping keterangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.